Filosofi Dasar Wayang bagian pertama. Kali ini kita akan membahas filosofi dasar wayang dan wayang itu sendiri. Apa yang ada di pikiran kita kalau mendengar kata wayang? Tidak tertarik, bosan, atau justru tidak tahu sama sekali? Padahal wayang itu warisan asli budaya Indonesia dan wayang juga digunakan sebagai sarana dakwah yang digunakan melalui pendekatan seni dan juga budaya. Wayang kulit dinamai sesuai dengan wayang Jawa yang berarti bayangan atau bisa juga bermakna wayang itu penggambaran kehidupan atau refleksi dari berbagai sifat manusia yang ditemukan dalam berbagai jiwa nurani manusia itu sendiri. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaannya sendiri-sendiri. Kebudayaan Jawa merupakan bagian dari kekayaan budaya Nusantara yang memiliki sejarah panjang dan khasanah yang kaya juga. Pada masa lalu, masyarakat tradisional Jawa sangat menggemari pergelaran seni wayang kulit. Pada umumnya, cerita yang disajikan pada lakon wayang kulit berkaitan dengan budaya Hindu Jawa. Wayang lebih dalam kita maknai meliputi dan mengandung kebudayaan lahir dan juga kebudayaan batin. Apa yang kita kenal sebagai ajaran-ajaran dapatlah dipandang sebagai kebudayaan batin, meliputi petunjuk mengenai hidup, kehidupan, dan juga penghidupan. Apapun yang menyangkut hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan kita, hubungan dengan sama manusia, hubungan dengan alam dan lingkungan kita, dan yang terakhir yang paling penting adalah hubungan dengan diri kita sendiri. Wayang dalam metode budayanya menggunakan simbol dan lambang-lambang sebagai media untuk menyampaikan pesan ataupun nasihat. Wayang melambangkan makhluk Tuhan, manusia, binatang, tumbuhan, dan juga benda mati. Simpingan kanan dan kiri melambangkan sifat baik dan sifat buruk. Nah, simpingan itu apa sih? Jadi, simpingan itu sebenarnya mempunyai makna simbolik. Tokoh-tokoh wayang yang ditata berjejer di panggungan kanan dan juga kiri. Simpingan merupakan salah satu unsur penting dalam pergelaran wayang. Keberadaan simpingan dalam wayang memiliki beberapa fungsi, selain sebagai hiasan, juga untuk mempermudah dalang mencari dan mengambil wayangnya. Bisa juga sebagai tanda akan adanya pergelaran wayang kulit dan juga untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas wayang. Simpingan wayang disusun dan ditata sedemikian rupa berdasarkan golongan, warna muka, bentuk muka, arah pandangan, warna badan, dan juga jenis pakaian. Simpingan wayang bisa dikatakan bagus apabila seimbang dan enak dipandang. Artinya sejajar dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah bila ditarik garis lurus. Sayang masih banyak yang menganggap wayang hanya sekedar pertunjukan seni yang sifatnya hiburan. Padahal lebih luas dari itu, karakter wayang itu memiliki filosofi dan nilai petuah yang bagus banget untuk dijadikan pegangan. Dari simpingan tadi aja kan kita sudah bisa belajar. Penataan simpingan yang bagus, kalau seimbang itu akan terasa lebih enak dilihat gitu. Seperti bentuk keseimbangan, bahwa sudah menjadi sifat alami manusia dalam menempatkan dirinya terhadap alam sekitarnya atau lingkungan hidupnya yang mengkehendaki keseimbangan. Manusia lahir, belajar berdiri, berjalan, semua butuh keseimbangan, dan itu sudah menjadi naluri yang kekal dalam jiwa manusia. Pertunjukan wayang yang semalam suntuk atau satu hari penuh juga menandakan bahwa narasi wayang sebagai prosesi pertunjukan memiliki dimensi waktu yang panjang. Dalam pertunjukan wayang, proses kehidupan manusia masa lalu menjadi potret kehidupan masa kini. Dimensi waktu dalam wayang menunjukkan bahwa waktu itu bersifat dinamis, berubah, dan sesuai dengan konteks zamannya. Pertunjukan wayang semalam suntuk syarat akan pesan, tatanan, tuntunan, dan juga tontonan.
bukan hanya sekedar hiburan. Nah, makna dari tatanan itu bahwa proses penyelenggaraan wayang memerlukan waktu yang lama, mulai dari mempersiapkan wayang, penyusunan, dan juga penataan urutannya. Dalang juga tidak dapat menyelenggarakan pergelaran wayang sendiri, diperlukan perangkat atau anggota lain seperti sinden, pengerawit, atau asisten dalangnya. Bisa dimaknai bahwa kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Tentunya kita memerlukan orang lain, bukan hanya orang, tapi juga tumbuhan, hewan, dan lebih luas lagi, kita dan semesta ini saling membutuhkan. Kalau diteruskan, masalah simpingan dan tatanan tadi akan lebih panjang lagi penjelasannya. Tapi kali ini kita bahas yang dasar-dasarnya dulu aja ya. Sekarang kita ke pengenalan beberapa tokoh wayang secara umum. Jika ditelaah lagi, setiap tokoh wayang itu memiliki karakternya masing-masing, cerita tersendiri, dan juga pesan moral masing-masing yang akan disampaikan. Kalian tahu siapa aja nama-nama tokoh wayang? Yang umum sih biasanya Punokawan ya. Dan kalian mungkin yang pernah tahu acara TV di TVRI sekitar tahun 80-an tuh ada namanya Ria Jenaka. Acara televisi itu menghadirkan tokoh-tokoh Punokawan seperti Semar, Petruk, Gareng, dan juga Bagong. Mungkin nama-nama tokoh wayang ini lumayan familiar ya. Nah, 4 sosok ini memiliki karakter yang berbeda-beda dan juga ceritanya masing-masing untuk diteladani. Kita kupas secara umum ya, karakter mereka berempat ini. Yang pertama, Semar atau Batara Ismoyo, yang merupakan simbol atas manusia dengan kedalaman ilmu dan kearifan jiwa yang luar biasa. Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal manusia dan makhluk lainnya. Semar selalu terlihat seperti tersenyum, tapi kalau diperhatikan matanya sembab seperti habis menangis. Simbol ini seperti penggambaran suka dan duka. Mukanya juga terlihat tua, tapi rambutnya seperti anak kecil. Ini juga seperti penggambaran tua dan muda manusia. Yang kedua itu Gareng. Nah, kalau Gareng sifatnya lebih berhati-hati, tapi dia cerdas. Si Gareng ini tapi seringkali tidak pandai bicara dan sulit untuk mengungkapkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Gareng adalah Punokawan berkaki pincang. Hal ini merupakan pencerminan dari sikapnya yang memang berhati-hati. Yang ketiga itu Petruk. Kalau Petruk kebalikannya Gareng. Petruk itu sosok yang pandai bicara tapi cenderung ceplas-ceplos. Ciri-ciri Petruk itu tubuhnya tinggi, tangannya panjang, hidungnya mancung. Nah, yang terakhir Bagong. Bagong ini sosok sederhana, sabar, berwatak lugu, tapi punya ketabahan hati yang luar biasa. Tubuhnya gemuk, bulat, bermata lebar, dan juga berbibir tebal. Di luar Punokawan masih banyak lagi tokoh-tokoh wayang dengan karakteristiknya masing-masing. Ada Werkudara, Yudhistira, Arjuna, Nakula Sadewa, dan masih banyak lagi. Next, bagian kedua kita kupas ya. Apa yang ingin saya sampaikan di filosofi dasar wayang bagian pertama ini adalah bahwa kisah dan pergelaran wayang di Jawa bukan hanya berhenti sebagai tontonan kebudayaan dan hiburan belaka. Lebih dari itu, ini adalah sebuah tuntutan dan tuntunan menjadi semacam cermin sekaligus contoh perilaku, moral, dan juga akhlak. Dan akhir kata, sejarah adalah deretan episode tentang siapa dalang dan siapa wayangnya. Sejarah akan mencatat bahwa sang dalang akan menggenggam kaki tangan wayang-wayangnya untuk pada suatu hari dimasukkan ke dalam kotak, entah untuk dimainkan atau sekedar disimpan. Baiklah, kalau gitu nanti kita sambung filosofi dasar wayang bagian kedua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.